Amma ba'd. Para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan yang sebaik-baiknya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini supaya di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita betul-betul memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita betul-betul mentaati Al-Qur'an, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kehidupan kita tenang, aman dan selamat sampai ke akhirat. Kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, antara kemaksiatan dengan kebenaran, antara sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dengan yang diharamkan oleh Allah, antara sesuatu yang sunnah dengan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita menyampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau menyampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan jangan engkau sembunyikan kebenaran sedangkan engkau mengetahuinya. Jangan sampai kita sudah tahu ini benar, tapi kita sembunyikan. Kita tidak mau mengamalkan kebenaran tersebut, lantas kita sembunyikan kebenaran itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, antara sesuatu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kesesatan dengan kebenaran. Akhirnya campur aduk karena menyembunyikan kebenaran. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Jadi supaya kita perhatikan, jangan sampai kita ini menyembunyikan kebenaran. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, supaya kita perhatikan, supaya kita berhati-hati, supaya jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang dibenci, yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau musuhnya itu manusia kecil, tapi kalau musuhnya itu Allah, ini jangan sampai. Kemanapun kita hidup tidak bakal bisa tenang, tidak bakal bisa bahagia kalau kita ini melanggar aturan-aturan Allah, dimusuhi oleh Allah, dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Ini jangan sampai. Di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ini jelas, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh mereka yang melaknat. Jadi supaya kita perhatikan ini firman Allah, supaya kehidupan kita ini tenang, tentram, aman dan bahagia. Kita harus memperhatikan apa yang
sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu wa ya'lam ma fi samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 29. Supaya kita perhatikan, jangan sampai kita ini dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berjuang, berusaha terus meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau kita berniat jahat, kita menutupi, kita menyembunyikan kebenaran, kita tidak mau mengamalkan kebenaran, kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang yang berilmu menutupi kebenaran, menyembunyikan kebenaran, sesuatu yang benar betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bikin remang-remang, mereka sembunyikan. Ini banyak di zaman akhir ini. Jadi sesuatu yang benar, sesuatu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kadang dibuat remang-remang. Sesuatu yang betul-betul ajaran Nabi SAW kadang-kadang dimusuhi, kadang-kadang dibenci, kadang-kadang dicaci, dimaki. Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW kadang-kadang dicaci, kadang-kadang dibenci, kadang-kadang dimaki. Ini orang-orang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Banyak di akhir zaman ini, banyak orang-orang yang menegakkan sunnah di jalan Nabi, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dihina, dicaci, dibilang bukan ahli sunnah wal jamaah. Padahal ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya, yang asli, yang murni, yang berusaha mengikuti Rasulullah SAW dan sahabatnya, kadang dihina, dicaci, dimaki. Kalau kita belum bisa mengamalkan dengan yang sempurnanya 100% atau semaksimalnya, jangan sampai kita menghina, jangan sampai kita mencaci, jangan sampai kita memaki. Karena yang namanya manusia ini tidak ada yang sempurna. Kita semua ini masih ada kekurangan. Belum ada yang sempurna 100%. Belum ada. Jadi jangan kita menghina ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya, yang murni, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Supaya kita perhatikan. Karena sesama muslim adalah saudara. Kita harus memperhatikan, kita harus saling kasih sayang. Dan tidak beriman seorang muslim apabila tidak mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana cintanya kepada dirinya sendiri. Jadi supaya kita ini hati-hati. Kita ini hidup di dunia sementara. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita ini keluar dari jalur yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Supaya kita memperhatikan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala ini, bagaimana perintah Nabi SAW. Supaya kita betul-betul berhati-hati, jangan sampai kita bercampur aduk, menyampur adukkan antara kebatilan dengan kebenaran, antara yang hak, yang halal dengan yang haram. Ada orang-orang yang mengerti ini haram, dia bikin remang-remang. Jadi dia campur aduk yang benar dengan yang haram. Akhirnya campur aduk. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita perhatikan, jangan kita berani-berani diancam oleh Tuhan semesta alam. Jangan sampai kita berani
Kalau diancam manusia kecil, manusia bisa mati. Kalau diancam Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya. Allah tidak pernah mati, hidup selalu, selamanya. Dan kita yang akan rugi di dalam kubur, di akhirat rugi kalau kita melanggar, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita perhatikan, jangan sampai kita ini menyampur adukkan antara yang benar dengan yang batil. Ini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan supaya kita berhati-hati. Karena memang banyak orang-orang yang menyampur adukkan ini. Orang-orang yang menyampur adukkan ini asal usulnya dari mereka yang menyembunyikan kebenaran. Ya tahu kebenaran tapi tidak mau disampaikan karena tidak sesuai dengan akal pikirannya. Kadang-kadang seperti itu. Dia tahu kebenaran, tidak mau dia sampaikan karena tidak sesuai dengan pikirannya, dengan akalnya, dengan situasi dan lingkungannya. Jadi akhirnya dia tutupi. Akhirnya terjadilah campur aduk antara yang benar dengan yang batil. Ini jangan sampai saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Mari kita berusaha terus meningkatkan amal dan takwa kita selagi kita masih diberi kesempatan hidup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.